Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kali ini. Perkenalkan nama saya Nimati Ayu Wijayanti dan teman saya. Saya Tio Komajaya. Di sini kami akan membahas tentang transpose atau membalik sel data horizontal menjadi sel data vertikal atau sebaliknya, auto apply border atau pembuatan tabel otomatis, freeze pins, dan cara menemukan dan menghilangkan data duplikat pada Microsoft Excel. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang transpose atau membalik sel data horizontal menjadi sel data vertikal atau sebaliknya pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan membahas dua cara. Jadi di sini sudah ada data yang simpel aja. Misalnya kita memiliki penjualan per bulan dan per masing-masing tahunnya. Misalnya Januari 2020, Januari 2021, Januari 2022, dan seterusnya. Tetapi ternyata kita disuruh membalik data ini karena misalnya bentuk penyajian datanya pengen agak berbeda, di mana tadi tahunnya yang menjadi kolom, tetapi ingin kita rubah menjadi baris, dan bulannya yang awalnya baris kita rubah menjadi kolom. Nah, cara yang pertama itu adalah cara yang simpel dan format data yang akan kita rubah itu akan tetap atau bisa dibilang tidak akan berubah. Baik, yang pertama kita bisa mengcopy tabel data yang akan kita rubah. Cara kopinya bisa di blok seperti ini. Tetapi jika datanya banyak, tidak memungkinkan kita akan mengkopinya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan cara mengklik salah satu sel yang ada di dalam data tersebut, lalu kita tekan Ctrl A. Nah, jadi semua data yang ada di dalam tabel akan otomatis ke copy. Kalau sudah, semua data yang ada di dalam tabel tersebut ke blok, lalu kita tekan Ctrl C atau copy. Jika sudah, untuk bisa melakukan paste transpose, kita bisa meletakkan kursor pada tempat atau sel sebelah mana yang mau kita letakkan tabel barunya. Misalnya kita mau meletakkannya di sini, di sel B17. Nah, kita bisa mengklik dulu sel B17-nya seperti ini. Setelah itu, kita klik paste yang di sebelah sini, lalu pilih paste spesial. Nah, di paste spesial ini dia akan menunjukkan beberapa pilihan seperti di layar ini. Kalau kita mau mempertahankan format dari tabel yang tadi kita copy tersebut, kita bisa langsung mencentang transpose ini seperti ini. Setelah itu kita klik OK tanpa merubah format yang lainnya. Kita langsung klik OK aja. Nah, selesai. Jadi formatnya masih sama seperti tadi. Ada yang ke bold seperti ini, ada shading warna biru muda dan warna biru tuanya. Nah, misalnya kalau formatnya mau kita hapus atau bisa dibilang cuma ingin membalikkan datanya saja, caranya sama. Kita blok lagi data ini dengan cara mengklik Ctrl A. Setelah itu kita letakkan kursor di sel yang akan kita taruh tabel barunya. Misalnya di sini, di B22. Setelah itu kita klik paste, cari paste spesial, lalu di paste spesial ini kita centang transpose-nya, tetapi pada format ini kita jangan pilih all, tetapi kita pilih Forest. Nah, jika sudah kita klik OK saja. Maka sudah selesai. Maka dia bakalan kerubah itu cuma datanya aja tanpa formatnya, kayak tidak ada shading warna biru-birunya dan tidak ada boldnya. Seperti itu.
Berikutnya, cara yang kedua, kita bisa menggunakan rumus, yaitu kita ketik aja misalnya di sel B27, kita ketik sama dengan transpose, kurung buka, kita blok data yang akan kita rubah formatnya, seperti ini. Setelah itu, kurung tutup, enter. Jadi datanya akan berubah seperti ini, tetapi formatnya tidak ikut. Maksud formatnya itu kayak ada yang di bold, ada shading-shadingnya itu dia tidak ikut, cuma berubah format datanya saja. Dimana yang awalnya tahunnya yang menjadi kolom, sekarang menjadi baris. Baik, segitu saja penjelasan tentang transpose pada Microsoft Excel, dan akan saya lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu apply border atau membuat tabel otomatis pada Microsoft Excel. Baik, pembahasan yang kedua yaitu apply border atau membuat tabel otomatis pada Microsoft Excel. Di sini sudah ada tabel yang sudah saya buat tadi tentang daftar nama siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Di sini juga sudah ada judul-judul per kolomnya. Jadi ketika saya ketik di sini angka 1 lalu saya enter, dia akan auto apply border atau akan ada kolom otomatis. Begitu juga seterusnya. Misalnya di sini saya ketik angka 6, nah, saya juga akan auto apply border. Nah, bagaimana sih cara supaya auto apply border kayak gini? Mari kita simak video tutorial berikutnya. Jadi di sini kita akan menggunakan menu yaitu conditional formatting yang ada di tab home di bagian style yang ini. Jadi cara yang pertama itu kita blok dulu kolom yang akan kita buat auto apply border seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Jadi dia akan keblok sampai baris atau sel terakhir yang ada di Microsoft Excel tersebut. Baik, jika sudah keblok sampai bawah seperti itu, kita bisa langsung klik yang ini, Conditional Formatting, lalu pilih New Rows. Pada bagian ini, seperti yang pada layar ini, kita pilih yang paling bawah yaitu Use a formula to determine which cells to format. Nah, jadi akan muncul tampilan seperti di layar ini. Lalu pada kolom ini kita klik yang ini, yang sel A nomor 4. Lalu kita hapus dolarnya yang sebelah sini. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita ketik tanda tidak sama dengan. Dan dilanjutkan dengan tanda petik 2 sebanyak 2 kali. Setelah itu kita klik format. Nah, pada format ini kita pilih border. Kita bisa memilih bentuk garis yang akan kita gunakan. Bisa menggunakan titik-titik seperti ini. Bisa menggunakan garis seperti ini. Dan masih banyak lagi. Ini bisa kita atur sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Tapi di sini saya akan menggunakan garis seperti ini. Jadi kita langsung klik garis yang ini, setelah itu klik outline. Setelah itu OK dan OK. Jadi misalnya kita ketik di sini 1. Terus kita tab, dia akan auto apply border atau akan membuat tabel otomatis. Terus misalnya 2, jadi seperti ini. Misalnya kita isikan ini di sini namanya misalnya Putri. Jenis kelaminnya perempuan.
agama Hindu, alamatnya Jalan Tukat Pancoran nomor 19. Nah, jadi dia auto apply border. Saya sini 3. So, kalau kita taruh di sini misalnya nomor 7. Nah, dia bakalan auto apply border juga. So, kalau kita mau eh, menghapus tabelnya, kita bisa langsung klik di sini terus kita hapus. Hapus. Jadi tabelnya bakalan hilang. Baik, sekian langkah-langkah membuat tabel otomatisnya atau apply border. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai cara freeze bench dan cara menemukan dan menghilangkan data duplikat pada Microsoft Excel. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan freeze paint. Kita langsung saja. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menseleksi kolom atau baris yang ingin kita freeze. Di sini saya akan mengklik baris pertama, seperti ini. Kemudian kita pergi ke View. Kita pergi ke Freeze Paint. Nah, kita akan pilih Freeze Top Row. Seperti ini. Maka otomatis baris pertama akan terkunci. Untuk menghilangkan kuncian pada baris pertama, kita tinggal mengklik menseleksi baris pertama seperti ini. Kemudian kita klik freeze paint, kita pilih unfreeze paint. Maka otomatis dia akan kembali normal. Di sini kita juga bisa memfreeze kolom. Pertama-tama kita seleksi dulu kolom yang ingin kita freeze. Di sini saya akan memfreeze kolom A. Kemudian kita pergi ke freeze paint. Kita freeze first column. Maka otomatis kolom pertama akan terfreeze gitu. Kita bisa memfreeze 2 kolom sekaligus. Di sini saya ingin memfreeze kolom A dan kolom B, maka caranya adalah kita mengklik sel kolom setelah kolom yang ingin kita freeze. Contohnya, saya ingin memfreeze kolom A dan kolom B, maka yang perlu saya lakukan adalah mengklik sel pada kolom setelah kolom A dan kolom B, yaitu kolom C. Kita klik selnya di mana saja. Saya akan mengklik di sel nomor 2, kemudian kita ke freeze paint, kita pilih freeze paint. Maka otomatis kolom A dan kolom B akan terfreeze atau terkunci. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari data dan menghapus data yang terdapat duplikat. Baik, di sini kita akan langsung menseleksi kolom yang ingin kita cari data duplikatnya. Saya akan mengklik kolom B di sini. Kemudian kita akan pergi ke Home. Nah, ini Home. Kemudian kita pilih Conditional Formatting. Kita pilih Highlight Cell Rules. Kemudian kita klik Duplicate Values. Otomatis akan ada opsi seperti ini. Nah, tujuan dari opsi ini adalah mewarnai kolom atau mewarnai sel yang mana itu adalah data duplikat. Kalian bisa mengcustom warna di sini dengan cara custom format. Pergi ke fill, kalian bisa memilih warna yang ingin kalian gunakan untuk menandai data-data yang terdapat duplikat. Di sini saya akan memilih warna merah. Saya klik OK, kemudian OK, maka otomatis data yang terdapat duplikat akan langsung berwarna merah. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkannya? Sangat mudah. Kita pilih kolom yang terdapat duplikat. Di sini saya pilih kolom B. Kita pergi ke data, kemudian kita pilih remove duplicate. Nah, kita klik. Kemudian akan ada muncul opsi seperti ini. Kita pilih expand the selection, kita klik remove duplicate. Nah, maka akan muncul opsi seperti ini. Nah, di sini pastikan kalian menceklis kolom yang ingin kalian hilangkan data duplikatnya saja. Di sini saya ingin menghilangkan
data yang terdapat di kolom mata kuliah atau kolom B. Jadi saya hanya akan menceklis kolom mata kuliah. Seperti ini ya, tersisa mata kuliah, kita klik OK. Nah, akan muncul peringatan seperti ini atau notifikasi. Yang dimana terdapat 5 data duplikat yang ditemukan dan telah dihilangkan. Seperti itu. Kita klik OK. Maka secara otomatis data yang duplikat telah hilang. Seperti itu. Baik, sekian video dari kami. Semoga video ini membantu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.